bisa menopang di orang tuanya. Tapi kalau biaya anaknya dan biaya-biaya yang lain ya istilahnya ya menanti uluran saudaranya, uluran temennya gitu. Kalau makan sih orang tuanya lah bareng-bareng. Ada kita makan, enggak ya kita poso gitu. Ika Sepdina. Kalau anaknya Gina 4 tahun. Ika. Ya, aktor utamanya kalau mendengar tadi itu ya kita dengar dari awal dari beberapa kesaksian ya kayaknya si Dandim. Statusnya sebagai saksi ya, Mas? Sampai sekarang masih saksi. Belum, nanti kan bergilir gitu. Jadi ya saksi dari terdakwa dari saksi kan gitu kan nantinya. Jadi nggak bisa sekaligus Nah, ini bertahap. putusan menyidangkan Dandim itu yang bergerak menengah ke mahkamah. Masalahnya kan melibatkan banyak orang ini, 6 orang Dandim dan 5 anggota unit Intel kan. Yang kemarin lusa itu 2, terus ini tadi sebetulnya 3 kan. Yang ini tadi kemarin jadi saksi, ini tadi terdakwa. Ternyata saksi banyak yang nggak hadir kan, akhirnya ditunda. Kawannya nantinya, kawannya 6. Termasuk Dandim. 6 sudah termasuk Dandim. 6 termasuk Dandim. Iya, 5 anggota. 1 Tapi Dandim Masih saksi. di sini saksi. Di sini Di saksi. sana dia tidak. Gini Pak, jadi untuk mayor ke bawah itu sidangnya di Mahmil Majalengka. Tapi kalau level ke atas persidangannya di Mahmil di ya, di Juanda, Jalan Juanda. Iya, itu kalau level ke atas. Kalau Yang 5 itu anggota Intel katanya. anggota Intel, ya, unit Intel, anggota unit Intel. Ibu mertua. Gimana? Ibu mertua kan? Bukan, ini kakak saya. Ibu mertua nggak ikut karena anaknya ini sekolah, dan masih kecil nanti di situ lama kasihan. Putranya berapa tuh? Satu perempuan. Nggak ikut apa anaknya? Enggak. Nanti khawatirnya di sini lama kan, rewel. Sekarang 4 tahun. September. Ya kalau menurut saya apa yang dipaparkan dari hasil penyidikan berkas-berkas itu kita puas lah, apa adanya. Dan kita berharap kan saksi-saksi itu mengungkapkan apa adanya, realistis yang terjadi waktu kejadian itu. Jangan ditutup-tutupi lah, karena ini nyawa, akui aja gitu, semuanya diakui aja. Supaya apa? Supaya karmanya itu nggak turun ke anak gitu loh. Karena nyawa kan gitu loh. Supaya karmanya itu yang melakukan aja, jangan. Ya, dari zaman dulu kalau seperti itu ditutupi karmanya sampai ke anaknya nanti. Kalau ini tadi tambahan yang hadir ada berapa yang belum hadir saksi sampai saat ini? Saya kurang jelas. Yang jelas Dandim nggak hadir, istrinya nggak hadir, orangnya kakaknya nggak hadir. Terus itu selain itu saya nggak tahu karena yang saya tahu itu yang saksi-saksi lain saya tahu. Yang saya tahu pasti itu nggak hadir. Dan kemarin hari Senin tanggal 4 itu juga istrinya Dandim nggak hadir juga sebagai saksi dengan alasan sakit. Infonya seperti itu. Ya harapan kami itulah, saksi akuilah terus terang, jangan ditutup-tutupi lah.
karena nyawa ini nanti tuahnya itu ke anak karmanya. Gitu. Kalau diakui ya cukup lah berhenti terhadap bapaknya yang melakukan gitu aja, jangan sampai ke anak kan gitu. Iya. Realistis aja gitu. Keluar lagi jam 13.00. Siap. Betul? Siap, betul. Ya. Kenapa kalian yakin 13.00 dan keluar? Siap. Pada waktu itu saya di pos, jadi Melihat ya, Siap. yakin itu. yakin Apakah waktu itu setelah duhur? setelah dulu. Ya. Siap. Sehingga sekitar 13.00 ini. Siap. Ya. Oke, itu tanggal 13. Apakah dua orang saksi ini, 12 dan 13, mengetahui Toka Andi posisi saat itu di mana? Siap, tidak tahu. Tidak tahu. Siap, tidak tahu. Jadi saksi 12, 13 tidak mengetahui pada tanggal 13 itu sejak naik piket pukul 08.00 sampai 13 tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Siap. Kalau waktu itu tahu nggak ajudan kediaman siapa yang jenis jaga saat itu? Siapa? ADC kediaman yang jaga ADC kediaman siapa saat itu? Agus ini kan? Hah? Agus siapa? Agus siapa? Serda Agus. Agustinus Mare. Siap. Oh, Agustinus Mare yang ada saat itu. Siap. Kopral Andi kamu lihat. Kak, lihat. Kemudian kapan tahunya Kopral Andi ada di mana? Setelah untuk saya setelah saya dilapori pagi-pagi. Tahunya. Siap. Jadi sampai malam tidak tahu Kopral Andi ada di mana. Kak tahu. Siap. Tidak mendengar berita ataupun penyampaian dari anggota Kodim Tidak ada. di mana Kopral Andi. Tidak ada. Tidak dikasih tahu oleh Sersan Agustinus. Tidak ada. Tidak tahu. Ya. Oke, saya lanjutkan tadi ketika Dandim keluar pukul 13.00. Kemana perginya tanggal 13 itu? Siap, arah Surabaya. Ke arah Surabaya. Siapa saja yang ikut pada saat itu? Keluarga semuanya. Siapa saja saya nggak tahu keluarganya. Istrinya, Istri, terus yang adiknya yang ini adik dia. siap. Siapa lagi? Terus yang Tora. Siapa Tora itu? Kakak kandung itu ya? Siap. Kandung Butina. Siap. Terus siapa lagi? Siapa anaknya yang kecil itu? Siap. Istri, adik dia, anaknya kecil, Tora. Siap. Terus Dandim sendiri. Siap. Supirnya siapa? Supirnya Tulus. Tulus. Jadi Siap. ada 5 orang yang Siap. berangkat Saya itu Tulus. menuju ke Surabaya. Siap. Tanggal 13. Saya sudah tahu ya dari keterangan para saksi. Cuma saya ingin mengetahui mungkin saksi ada lebih lengkap lagi. Saksi mengetahui kira-kira apa maksud dan tujuannya ke Surabaya? Siap, tidak tahu. Tidak tahu. Siap. Yang jelas berangkat tanggal 13 ya. Siap. Pukul 13.00. Siap. Kapan Dandim kembali dari Surabaya? Jam 9 malam. Jam 9 malam. Siap. Antara pukul 13.00 sampai pukul 21.00 atau jam 9 malam. Ya. Apakah saksi mendengar atau mengetahui adanya suatu kejadian di kantor unit Intel? Siap, tidak tahu. Kantor unit Intel posisinya berada di sebelah penjagaan kalian. Siap. Seberapa dekat? Hanya sebatas tembok. Sebelah tembok. Siap. Siap. Tempat penjagaan kalian nempel dengan tembok Siap. Intel. Siap. Apabila terjadi ada suatu kejadian atau suara bisa kalian dengar dari situ. Siap. Antara pukul 13.00 sampai pukul 21.00 tanggal 13 Oktober, apakah kalian mendengar suara sesuatu dari arah unit Intel? Tidak ada. Belum ada. Sampai Siap. pukul 9 ya. Siap. Pada saat Dandim datang tadi disampaikan pukul 21.00. Tetap rombongannya sama. Siap. Sama ya. Siap. Setelah Dandim datang pukul 21.00, apa yang saksi lihat? Saksi 13. Setelah pulang 21. jam 21 setelah pulang dari Surabaya menurunkan barang langsung masuk ke Yang menurunkan barang siapa? siap ajudan. Cesar Agustinus. Siap. Cesar Agustinus ya, dia sudah itu. Jadi setelah Agustinus menurunkan barang, terus Dandim kemana? Siap masuk ke rumah. Masuk rumah, nggak keluar lagi dia. Siap keluar 1/4 jam kemudian. Ya, masih bersesuaian di sini. 21.15 keluar. Agustinus pun menyampaikan begitu. Melihat sesuatu yang dibawa oleh Dandim? Siap tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Tidak melihat atau tidak memperhatikan secara jeli, Pak. Kurang begitu memperhatikan. Hanya melihat secara fisik sepintas gitu. Siap. Dandim keluar. Siap. Tapi tidak memperhatikan secara khusus apa yang dibawa. Siap. Bisa dibawa selang gitu, nggak kelihatan. Siap tidak melihat. Agustinus melihat ya. Tapi saksi berdua tidak melihat ya. Sama saksi. Siap. Sama nggak melihat. Siap.
Kemudian Dandim kemana keluar itu pukul 21.15? Ke arah belok kiri. Belok kiri itu kemana? Saya nggak tahu. Belok kiri. Karena tugas kami apabila komandan keluar biasanya menyeberangkan. Begitu sampai pintu pagar melihat Dandim masuk kantor militer sudah kita biarkan. Saya tanya sama saksi 13, saksi 12 dia dulu. Kami menyampaikan tugas saksi sebagai piket kediaman adalah menyeberangkan. Kadang-kadang menyeberangkan keluarga dan diri. Keluarga berarti semua ya, oleh anak istri. Menyeberangkan kalau di tengah jalan. Kalau mobil keluar kita juga pakai alat. Kalau mobil keluar harus ini menghentikan kendaraan itu atau memperlambat ini ya, mengamankan jalur. Nah, pertanyaan saya berarti waktu Dandim keluar, saksi ikut keluar dari pos? Saya ikuti, siapa tahu menyeberang. Ya, kalau saksi 12 bisa saya di pos. Di dalam pos, berarti saksi 13 ini mengikuti Dandim keluar. Dandim mengarah ke kiri tadi. Ke kiri itu kemana? Ke arah kantor unit. Masuk ke kantor unit atau cuma mengarah ke sana? Masuk ke kantor unit. Masuk ke dalam kantor ini. 21.15. Setelah saksi mengetahui Dandim masuk 21.15, apakah saksi mengetahui apa yang terjadi atau mengikut ke dalam kantor unit intel? Tidak masuk. Tidak mengetahui apa yang terjadi? Tidak mendengar sesuatu setelah Dandim masuk? Siap mendengar ada suara orang sekitar. Seperti orang kesakitan. Kira-kira siapa? Kok ada suara kesakitan? Kurang tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Saksi nggak tahu siapa yang teriak-teriak. Teriakannya atau kesakitannya seperti apa? Ya, saksi 15. Syak juga mendengar apa yang disampaikan. Aduh, terus begitu. Aduh, berhenti sebentar. Habis itu ada lagi. Cukup keras itu. Syak. Terdengar suara pukulan? Tidak ada. Tidak mendengar suara pukulan. Hanya teriakan yang kesakitan. Sampai saat itu belum mengetahui siapa yang berteriak. Tidak tahu. Itu terjadi antara pukul 21.15 dari masuk. Itu jedanya berapa menit terdengar suara pukulan? 20 menit kemudian. 20 menit kemudian. Dan terdengar suara teriakan itu sampai pukul berapa yang saksi dengar? Teriakan kesakitan itu dari 21.15 ditambah 20, ya kan? Berarti 21.35, setengah 10. Saya tidak mendengar lagi jam setengah 11. Antara jam 11 jam 11 tidak mendengar lagi. Jadi hampir 2 jam terdengar suara teriakan kesakitan. Tapi gak beruntun. Gak beruntun. Ada berhentinya bunyi terus lagi sampai pukul 23. Oke, saya tanya lagi sama saksi. Ya, saksi bikin jaga kediaman. Walaupun itu ada di ruang intel, tidak ada niat untuk mencari tahu apa itu sumber yang suara teriak kesakitan. Syak, karena wilayah-wilayahnya internet tidak boleh. Anda juga seperti itu juga karena itu wilayahnya orang internet. Tidak berusaha mencari tahu. Syak. Padahal kalian tahu Dandim masuk itu jangan-jangan nanti Dandim yang teriak kesakitan gimana? Katanya tugas kalian mengamankan Dandim dan keluarganya. Syak, di situ ada piket intel. Oh, ada piket intel. Sudah berarti pengaman Dandim sudah di piket intel. Syak. Jadi misalnya Dandim yang teriak-teriak kesakitan mau dibantai orang, nggak peduli sudah orang intel kan begitu maksud kalian? Syak. Terus berarti gimana? Syak, karena wilayah intel nggak tahu kecuali orang intel minta tolong. Itu yang kelirunya kalian. Biarpun wilayahnya orang intel, kalau ada teriak sementara Dandim kalian tahu masuk ke situ, harusnya kalian cek. Jangan yang teriak Dandim kesakitan di situ, ya kan? Padahal kalau Dandim yang teriak kesakitan atau mau dianiaya orang, berarti kalian sudah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mengamankan keluarga Dandim, termasuk Dandim apalagi. Benar nggak? Syak, mohon izin, kalau masuk ke kantor wilayah intel itu orang gamang. Ya. Artinya tidak semua orang berani masuk ke situ. Bahkan kalian pun tentara nggak berani masuk anggota unit intel. Ini yang penting. Artinya yang berani masuk situ hanya anggota unit intel sama komandan. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kapan ya? Apakah pada saat mendengar teriakan segala macam itu sampai pukul 21.00, ulang jam 23.00 ya? Itu hampir 2 jam orang berteriak-teriak kesakitan seperti itu.
Apakah saksi melihat ada orang lain selain Dandim masuk ke dalam kantor unit Intel pada saat itu? Siap, ada. Siap. Tapi saya bukan ini, ya istrinya. Istri Dandim. Siap. Istri Dandim jam berapa masuk kantor unit Intel? Jam 10 kurang seperempat. 22. Ya, itu karena berdasarkan hari mana sesar hari? Ini. Ya, dia datang 22.15, istrinya datang 22 kurang. Perkiraan saya. Siap. Cocok kan? Kamu nggak tahu datangan duluan si istri. Apa yang terjadi nggak tahu. Sama siapa istrinya datang ke sana? Istrinya Dandim sendiri? Atau Sendiri. Sendiri. Siap. Tahu apa yang dilakukan oleh istri Dandim? Siap, tidak tahu. Ibu Kina tidak tahu. Ya. Ada yang tahu, tapi nggak tahu nggak apa-apa. Ada yang tahu, Sesar Agustinus ya. Kemudian selain istri Dandim siapa lagi yang ke kantor unit kita yang punya? Siap, kurang Saksi 13? siap kurang. Tora, jam berapa masuk Tora? Kurang lebih bersamaan dengan Itu. Berarti sekitar 22 ini ya. Atau 22 kurang 15 tadi. Selain Tora siapa lagi yang masuk ke situ yang diketahui oleh saksi? Saya tidak mengetahui. Agustinus Marin tahu? Tahu keluar lewat depan kalian? Kalian kan di pos itu, masa ada Agustinus Marin keluar lewat situ kalian nggak tahu? Saya ada di pos, jadi kalau Pak Agustinus kan dari luar masuk itu. Iya, tahu nggak Agustinus keluar pada saat itu? Saya tahu keluarnya. Tahu keluarnya jam berapa? Saksi 12 tahu Agustinus Marin keluar. Siap. Jam berapa pada saat itu? Siap, kira-kira jam 9:30-an juga. Bersamaan dengan ibu itu tadi. Siap. Duluan mana ibu sama Agustinus keluarnya? Keluar duluan ibunya. Keluar ibu. Siap. Ya, karena keterangan Agustinus dia nyusul gitu. Kan nggak mungkin yang nyusul duluan. Siap. Berarti setelah ibu itu tadi ya pukulnya 2:00. Kemudian pertanyaan saya, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di kantor unit Intel ya? Siap, tidak tahu. Anggota Intel yang ada di dalam situ nggak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu, nggak apa-apa karena sudah dijelaskan siapa saja yang ada. Pertanyaan saya selanjutnya, pada saat saksi menyampaikan Ibu Gina datang, Saudara Tora sama Sersan Agustinus, kapan mereka keluar lagi dari kantor unit Intel? Saksi melihatnya Agustinus keluar dari kantor unit Intel sama ibu atau sendiri-sendiri mereka keluarnya? sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, siapa yang lebih dulu keluar? Siap, ibunya. Ibu keluar dulu, Siap. terus Agustinus Marin sekitar Siap. jam berapa mereka keluar? Siap, setengah 11-an. Setengah 11-an. Ya. Saudara Tora? Siap sama. Sama 22:30. Oke. Kemudian selain saudara Gina, saudara Tora, saudara Agustinus Marin, apakah saksi juga melihat ada orang lain keluar dari kantor unit Intel setelah itu? Itu memperhatikan. Tidak terlalu memperhatikan ya, karena orang pikir kalian di sebelahnya tembok sehingga keluar nggak ada yang tahu ya. Oke, kalau yang lain kalian tidak tahu, karena tadi kalian menyampaikan tanggung jawab kalian melihat Dandim keluar masuknya. Sekarang saya mau nanya, Dandim kembali itu jam berapa masuk ke kediaman lagi setelah pukul 23 tadi? Siap, jam 12:30 baru kembali. 1:30 malam. Berarti 24:30 atau 00:30. Ya. Saksi Siap. 00:30 atau kalian melihatnya ada yang lebih pasti? Kira-kiranya jam berapa? Saya lihat di jam dinding. Nah, Anda 00:30 itu dasarnya apa? Dasarnya jam dinding. Kamu? Siap. Jam di dinding? Siap. Jam di dinding? Siap, ada jam dinding. Jam berapa? Kapan? Jam berapa? Jam 1:30. Jam 1:30. Siap. 1:30. Oke. Ya, berarti bersesuaian dengan keterangan Agustinus Marin kemarin. Jam 24:05 dan dia belum masuk, sandalnya nggak ada. Kalian memperkuat, kan begitu. Jadi 00:30 atau 1:30 malam dini hari dan dia masuk. Siap. Masuk lewat depan penjaga situ. Kalian melihat yakin ada Dandim masuk? Siap, yakin pakai celana pendek. Celana pendek. Masuk 1:30. Korban matinya antara 24:00 sampai jam 1 ya. Pas. Kemudian pertanyaan saya, Tora masuk ke dalam rumah sekitar jam berapa? Bersama Erwin, bersama Agustinus jam 2. Siap. Bersama Agustinus jam 2. Agustinus masuk jam 24:00. Jam 2.
Tora itu jam 2 masuknya. Sama-sama di depan ngopi. Ngopi. Sya. Ya, itu sudah diceritakan. Agustinus masuk jam 24.00. Saksi 13. Saya tahunya hanya Tora masuk. Tora masuk jam berapa? Jam 2. Saksi 12 sama. Jam berapa Tora masuknya? Jam 2 kalau Tora. Kalian berdua memang belum tidur sampai jam Belum. 2. Jadi yakin Tora masuknya jam 2. Jam 2. Apakah Tora memang sudah terbiasa pulang malam sampai jam 24 jam 2 seperti ini? Saya kurang tahu karena Selama kalian berjaga-jaga, kalian berapa kali sih ikut jaga kediaman? lama Sering jaga situ. kan sekitar rotasinya sekitar hampir 4 bulan atau 4 bulan. itu baru datang dia Tora itu. Baru datang Siap. Tora. Ya. Jadi dia pulang jam 2 malam. Siap. Ya. Apa yang dilakukan dia sampai ini tahu nggak? Di luar apa yang dilakukan? Saya melihat di ngopi Ngopi di depan itu. Ngopi saja, kalian memperhatikan terus. Siap. Mulai itu ngopi terus kelihatan. Siap. Nggak ada jeda. Memang kalian ngawasin Tora atau Siap. Hanya duduk situ siap. Lah ya. Sama Agustinus. Setelah Agustinus masuk, Tora kan masih duduk di situ. Siap. Itu sempat Tora menghilang atau masih ada di warung itu terus? Saya kurang begitu Nah, memperhatikan. itu yang saya maksud. Kan nggak mungkin kalian ngawasin Tora berjam-jam sampai jam 2 dari jam 12. Nggak melihat ketika Tora menghilang dari warung itu? Tidak melihat. Atau nggak melihat Tora selamanya ada di warung itu sampai jam 2? Tidak melihat. Tidak melihat. Hanya yakin pasti masuknya Tora sekitar jam 2. Dan dia 12:30. Siap. Nah, karena dan dia menyatakan pulang jam 23.00. Jam 11 katanya sudah masuk kediaman. Sementara Agustinus jam 24 dan dia bukan ada di rumah. Makanya saya tanya sekarang sama kalian, yakin kalian janji masuk itu 0030? Siap yakin. Karena lihat jam TV tadi ya. Oke. Kalian pernah di BAP oleh oleh POM? Siap. Pernah. Dalam BAP tidak perlu saya buka lagi, tapi saya ingatkan pada saat di BAP oleh orang POM, kalian menyatakan tidak mendengar teriakan-teriakan kesakitan. Ya, kalian tidak mendengar teriakan korban yang kalian aduh sudah dijelaskan begitu detail. Siap. Di sini Anda menyatakan tidak pernah mendengar Siap. sekali. Siap. Mana yang benar, keterangan di sini atau di BAP? Siap.